Halo hai semuanya, ketemu lagi sama gue Ayu. Gue mau cerita nih, ada satu laptop yang pengen gue cobain dari dulu tapi belum kesampaian, yaitu Surface Series. Secara laptop ini sebenarnya langsung dibikin sama yang punya Windows. Singkatnya sih gue jatuh hati sama laptop ini. Oke, langsung aja. Pertama gue bahas spesifikasinya dulu. Surface Laptop Studio yang gue cobain ini pakai Intel Core i5 11300H, RAM-nya 16GB LPDDR4X dan GPU Intel Iris Xe Graphics. Sudah built-in Windows 11 pastinya. Tapi entah ini perasaan gue aja atau emang beneran, gue ngerasa Windows 11 di laptop ini tuh lebih berasa optimal banget. Sedikit lebih ringan dibandingkan Windows 11 di laptop kebanyakan. Ya rasanya kayak pakai Android di Google Pixel Series lah ya. Lebih optimal aja softwarenya. Di bagian layar ada layar IPS touchscreen 14,4 inci 120Hz dengan resolusi QHD+ 2400x1600p. Sudah mendukung untuk playback konten Dolby Vision. Dan di menu setting displaynya langsung ada profile sRGB dan Vivid. Sebagai konten kreator, adanya profile sRGB ini sangat berharga banget. Gak usah capek-capek kalibrasi layarnya lagi dan touchscreennya juga responsif banget. Secara layar sih, gue sangat puas dan berani bilang nyaman dipakai untuk color grading. Paling yang jadi ciri khas laptop Microsoft aja nih, bezel layarnya masih agak tebel. Dan kalau ditaruh di meja, laptop ini bisa menipu secara penampilan. Kayaknya tipis banget kayak MacBook. Taunya di bawahnya ada ventilasi fan yang cukup tebal sebenarnya. Layarnya juga kelihatan kayak ada 2 layer. Speaker laptop ini juga termasuk oke sebenarnya, tapi ada tapinya nih, hampir nggak ada bassnya. Sedangkan keyboardnya empuk dan jarak antar touch menurut gue udah pas. Dan laptop ini punya touchpad yang sangat enak, close lah levelnya sama MacBook, dan cukup besar juga untuk ukuran laptop Windows. Di atas ada webcam 2 megapiksel, tapi sudah support untuk video 1080 dan kualitasnya bagus, beneran deh. Cuma yang mengecewakan, I/O ports di laptop ini cuma ada 2 USB-C Thunderbolt 4 dan jack audio. Ya seharusnya sih laptop kreator tuh minimal dikasih 1 slot lagi buat micro SD. Untuk kabel chargernya berbentuk magnet pipih dan untuk ukuran chargernya sendiri sih kecil dan ringan banget. Oke, kayak yang gue bilang tadi layarnya kayak ada 2 layer gitu, tapi itu sebenarnya ada fungsinya. Jadi layar ini bisa di-adjust ke 3 mode. Ada mode laptop, mode studio, dan mode tab. Kita bahas mode laptopnya dulu ya. Sesuai namanya nih, mode laptop ini kayak laptop pada umumnya. Kebanyakan ngerjain kerjaan kantor di mode ini ya, kayak buat nulis skrip, editing video, ataupun buat nonton dan main game. Yang kedua, ada mode studio. Jadi layarnya bisa dimajuin ke antara touchpad dan keyboard. Dan di sini juga ada magnetnya, jadi langsung klop gitu. Kalau di kantor sih, biasanya Kak Felix suka ngedit foto di Photoshop pakai mode ini. Jadi dia sambung ke laptop ini ke drawing tablet dan dia pakai layarnya buat zoom pakai tangannya. Sisanya dikerjain di drawing tabletnya dia kayak buat retouching skin di foto-foto portrait. Dan juga di mode ini kita bisa dapat experience kayak tablet yang pakai standing case buat nonton Netflix, YouTube, atau sekedar browsing-browsing cari inspirasi. Dan nanti secara otomatis akan ada virtual keyboard kalau kita mau ngetik. Sebenarnya bisa langsung aja dikerjain kalau kita punya Microsoft Surface Pen-nya, nggak usah pakai drawing tablet lagi. Tapi pas beli ini nggak kepikiran buat beli pennya juga. Dan gue rasa ini juga berguna buat para ilustrator yang mau langsung ngegambar di layar laptop ini. Dan yang ketiga adalah mode tab. Mode ini layarnya bisa direbahin dan menjadikan laptop ini sebagai tablet. Biasanya sih dipakai buat presentasi, walau megangnya agak PR juga. Soalnya ini laptop kan jadi agak berat aja megangnya. Atau bisa juga buat jadiin experience gambar di laptop ini jadi kayak ngegambar di atas kertas datar di meja. Sekedar pelengkap, gue coba tes laptop ini buat editing video di Premiere Pro. Surprisingly, dengan prosesor i5 generasi 11 dan Intel Xe Graphics, preview 4K bisa running lancar. Dan untuk render Full HD video 7 menit butuh waktu di bawah 6 menit. Dan gue coba buat game ringan aja nih, ada Dota 2, bisa jalan lumayan smooth di atas 60 fps di settingan fastest. Untuk running kayak Adobe Lightroom Classic atau Photoshop sih dijamin lancar banget, gak ada masalah lah ya. Dan karena profil sRGB yang disediain sama laptop ini juga akurat, jujurly jadi ngegampangin kita buat coloring grading foto maupun video. Dipindahkan ke device lain pun warnanya nggak jauh beda. Buat sekedar nonton Netflix, Surface Laptop Studio ini sudah mendukung Dolby Vision dan Dolby Atmos. Experience buat nonton di laptop ini asik banget, apalagi di konten yang sudah mendukung playback Dolby Vision dan Atmos. Di akhir ada soal baterainya nih, menurut gue sih baterainya awet banget. Padahal profile yang gue pilih itu best performance. Gue pakai buat edit-edit foto selama 2 jam, baterainya cuma berkurang 22%. Gak perlu sering berburu colokan kalau lagi di luar. Kalau kalian seorang konten kreator, kalian boleh deh ngelirik laptop yang satu ini. Kenapa? Karena experience yang ditawarin sama Surface Laptop Studio ini sih udah menyenangkan banget. Dari awal kita udah disediain sama profile warna sRGB, adanya mode studio dan tablet yang gak ada di kebanyakan laptop lainnya.
keyboard dan touchpad yang feel-nya enak banget, baterai awet, dan software Windows yang optimal banget. Paling kita harus ngerogoh kocek sedikit dalam aja, karena secara laptop ini belum resmi di Indonesia. Tapi kalau kalian cuma nyari yang lebih simple buat kerja ringan atau multimedia, Microsoft juga punya tablet yang namanya Surface Pro 8. Yang ini beneran tablet, tapi kita bisa beli yang bundling aksesoris keyboardnya juga. Surface Pro 8 ini ukurannya 13 inci, udah 120 Hz, dan support Dolby Vision. Buat yang familiar dengan Surface Pro, pasti akan langsung ngeh kalau bezelnya sekarang udah lebih tipis dari yang sebelum-sebelumnya. Cuma sayangnya, karena ini adalah tablet, jadi I/O portnya juga pas-pasan. Cuma ada 2 USB-C Thunderbolt 4. Varian yang kita bahas ini adalah Core i5 1135, G7, dan RAM 8GB sama SSD 128GB. Tapi ada juga varian Core i7, RAM 16, dan SSD 512GB. Beda dari laptop Surface Studio yang emang beneran laptop, si Surface Pro 8 ini jauh lebih handy buat mobilitas tinggi. Secara beratnya juga cuma 891 gram aja, jadi enak banget dipakai buat meeting online dimanapun. Kamera depannya juga udah 5 megapiksel, kualitasnya beneran bagus dan tajam. Lebih oke dari kebanyakan laptop yang ada. Begitu juga kamera belakang ini, cuma 10 megapiksel tapi hasilnya memuaskan buat ukuran sebuah tablet. Dan karena ini hitungannya masih tergolong produk baru dari Microsoft, secara otomatis OS bawaannya juga udah yang terbaru yaitu Windows 11. Performa OS-nya juga sama gesitnya kayak Surface Laptop Studio, gesit banget. Intinya, Surface Pro 8 ini boleh dibilang adalah tablet paling powerful, paling produktif dibandingkan tablet lain sekelas iPad Pro sekalipun. Cuma ya, memang harga produk-produk bikinan Microsoft ini nggak bisa dibilang murah. Kalau kalian kepo sama harganya, termasuk harga Surface Laptop Studio, langsung cek deskripsi aja ya.